Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang Muslim, Assalamualaikum. Yang Nasrani, Shalom. Yang Hindu, Om Swastiastu. Yang Buddha, Namo Buddhaya. Dan untuk semuanya, salam kebajikan. Ini cuma cerita fiksi, kalau ada kesamaan nama dan tempat mohon maaf. Yuk, langsung aja. Hujan turun dengan deras, seolah langit ikut menangisi luka yang tertanam di hati seorang wanita bernama Rina. Ia duduk di sudut kamar, menatap kosong ke luar jendela. Cahaya lampu jalan yang temaram memantulkan siluet wajahnya yang penuh kesedihan. Matanya sembab, bibirnya gemetar, dadanya sesak oleh beban yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Dari luar kamar, terdengar suara yang begitu menyayat hati. Suara itu berasal dari seseorang yang seharusnya menjadi ibu kedua baginya. Seseorang yang seharusnya menyayanginya seperti anak sendiri. Percuma saja kamu jadi istri. Sudah 10 tahun menikah, tapi tidak bisa memberi kami keturunan. Buang-buang waktu saja anakku menikah denganmu. Suara itu tajam, menusuk ke dalam hatinya, mencabik-cabik harga dirinya. Itu bukan pertama kalinya ia mendengar kata-kata itu dari mertuanya. Setiap kali, luka itu semakin dalam, semakin sulit untuk disembuhkan. Rina menggigit bibirnya, menahan isak tangis yang hampir pecah. Ia ingin membalas, ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tercekat. Ia tahu, tak ada kata-kata yang bisa meredakan kebencian yang tertanam di hati mertuanya. Ia hanya bisa diam, membiarkan semua itu menumpuk di dalam dadanya, hingga rasanya sesak tak tertahankan. Dari arah pintu, suaminya, Arman, berdiri dengan raut wajah, bingung. Matanya memancarkan kegelisahan. Ia tahu ibunya sudah keterlaluan, tapi ia juga tak ingin membuat ibunya marah. Ia mendekat, mencoba meraih tangan Rina. Sayang, jangan terlalu dipikirkan. Ibu hanya lelah, dia ingin cucu. Katanya pelan, berusaha menenangkan. Namun, kata-kata itu justru membuat hati Rina semakin remuk. Ia menepis tangan suaminya perlahan, lalu menatapnya dengan mata yang penuh luka. Aku juga ingin anak, Mas. Apa kamu pikir aku tidak sedih? Aku sudah melakukan semuanya, tapi kenapa aku yang selalu disalahkan? Suaranya bergetar, penuh keputusasaan. Arman terdiam. Ia tahu istrinya sudah berjuang keras. Sudah tak terhitung berapa kali mereka bolak-balik ke dokter, mencoba pengobatan ini dan itu, tapi tak ada hasil. Namun ia juga tak bisa membantah ibunya. Dari luar kamar, suara mertuanya masih terus bergema. Kalau kamu tidak bisa memberi anak, lebih baik tinggalkan suamimu. Biarkan dia menikah lagi dengan wanita yang lebih subur. Saat itulah, air mata Rina akhirnya jatuh. Ia tak sanggup lagi menahan sakit yang selama ini ia pendam. Tubuhnya bergetar, dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi ia hanya bisa terisak dalam diam. Di luar sana, hujan masih terus turun. Seakan langit ikut bersedih atas penderitaan seorang wanita yang hanya ingin dicintai dan diterima apa adanya. Rina terbangun dengan mata sembab. Sisa air mata semalam masih terasa di kelopak matanya. Ia menatap ke cermin, melihat wajahnya yang mulai kehilangan cahaya. 10 tahun pernikahan, 10 tahun pula ia harus menanggung hinaan yang sama. Di meja makan, Rina duduk diam, sambil menatap piring nasinya yang belum disentuh. Tangannya gemetar, nafsu makannya lenyap begitu saja. Sementara itu, mertuanya, Bu Surti, terus mengoceh dengan nada meremehkan. Dulu, tetangga sebelah baru menikah setahun, langsung dapat anak. Itu baru namanya perempuan sejati. Kalau kayak kamu ini, hanya merepotkan keluarga suami saja. Rina mencoba bertahan, mencoba menelan kepahitan yang sudah menjadi sarapannya setiap hari. Namun, hari ini hatinya terasa lebih lemah dari biasanya. Ia melirik suaminya yang duduk di sampingnya,
berharap lelaki itu akan membelanya. Namun, Arman hanya diam. Ia tampak ragu, seperti terjebak dalam dilema antara ibunya dan istrinya. "Bu, sudahlah, jangan membahas ini lagi," kata Arman pelan. "Kenapa? Kamu malu?" seru Bu Surti dengan mata melotot. "Ibu ini bicara kenyataan. Kamu ini anak laki-laki satu-satunya. Arman, kamu harus punya keturunan. Kamu tahu nggak, keluarga kita butuh penerus. Atau kamu mau namamu hilang begitu saja?" Arman hanya menunduk. Ia tahu ibunya keras kepala, dan membantahnya hanya akan memperpanjang masalah. Rina menarik napas dalam-dalam. Ia ingin berkata bahwa ia sudah melakukan segala cara. Dari berobat ke dokter, mengonsumsi jamu, menjalani berbagai terapi, bahkan berdoa setiap malam. Tapi apapun yang ia lakukan, tetap saja ia dianggap sebagai penyebab kegagalan ini. "Aku sudah mencoba, Bu, tapi mungkin ini belum rezeki kami." Suara Rina lirih, hampir tak terdengar. "Oh, jadi kamu mau nyalahin takdir sekarang? Jangan-jangan memang kamu itu mandul. Dasar perempuan nggak berguna." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Rina mengeratkan genggaman tangannya, menahan diri agar tidak menangis di depan mertuanya. Dadanya terasa panas, seperti ada bara api yang menyala. Tiba-tiba, suara piring yang pecah membuyarkan suasana. Rina terkejut, begitu pula Arman dan Bu Surti. Rupanya, tanpa sadar, Rina menjatuhkan sendok dari tangannya yang gemetar. Bu Surti menatapnya dengan sinis. "Lihat tuh, baru dikasih sedikit omongan aja sudah gemetaran. Gimana mau hamil kalau mentalnya lemah begini?" Itu sudah keterlaluan. Kali ini, air mata Rina benar-benar jatuh. Ia bangkit dari kursinya, menatap suaminya dengan tatapan penuh luka. "Aku sudah cukup, Mas." Suaranya bergetar. "Kalau aku cuma jadi beban di rumah ini, aku pergi saja." Arman terkejut. "Rina, jangan begitu." Tapi Rina tak mendengar lagi. Ia berlari ke dalam kamar, mengemasi barang-barangnya. Jantungnya berdetak cepat, air matanya terus mengalir. Ia tidak tahu harus pergi kemana, tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa lagi bertahan di tempat yang terus menyiksanya. Dari luar kamar, suara mertuanya masih terdengar. "Bagus, pergi saja. Dasar perempuan nggak berguna." Rina mengepalkan tangannya. Dengan langkah mantap, ia membuka pintu kamar dan berjalan melewati ruang tamu. Saat itu, Arman berdiri di depan pintu, menghalangi jalannya. Wajahnya penuh kebingungan, tapi juga ketakutan. "Rina, tolong jangan pergi. Aku butuh kamu." Rina menatapnya dengan mata yang sudah penuh dengan luka. Ia ingin percaya bahwa suaminya memang membutuhkannya. Tapi selama ini, apakah Arman pernah benar-benar berjuang untuknya? Di ambang pintu, Rina hanya bisa berdiri diam, hatinya berkecamuk. Ia harus memilih, bertahan dalam penderitaan, atau pergi demi dirinya sendiri. Rina berdiri kaku di ambang pintu rumah, yang selama 10 tahun ini ia sebut sebagai rumah tangganya. Namun, kenyataannya, rumah ini lebih terasa seperti penjara baginya. Ia menatap Arman yang berdiri di depannya. Wajah suaminya tampak penuh kebingungan. "Rina, tolong jangan pergi. Aku butuh kamu." Suara Arman terdengar lirih, nyaris seperti permohonan. Rina ingin percaya bahwa kata-kata itu tulus, bahwa suaminya benar-benar mencintainya dan ingin mempertahankannya. Tapi hatinya sudah terlalu remuk. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan isakan yang hampir pecah. Matanya kembali beralih ke sosok mertua yang berdiri di ruang tamu, masih dengan tatapan meremehkan. "Kalau memang mau pergi, cepat pergi. Jangan drama. Orang seperti kamu memang tidak pantas jadi bagian dari keluarga ini." Suara Bu Surti terdengar tajam, seperti pisau yang mengiris perasaan Rina. Rina mengepalkan tangannya erat-erat.
Hatinya terasa sesak, kepalanya dipenuhi dengan suara-suara menyakitkan dari mertuanya selama bertahun-tahun. Aku sudah cukup, Mas. Aku capek. Aku sudah berusaha keras untuk menjadi istri yang baik, menantu yang baik. Tapi sekeras apapun aku mencoba, aku tetap tidak dianggap. Suara Rina bergetar. Sayang, aku tahu kamu sakit hati, tapi jangan ambil keputusan gegabah. Kita bisa cari solusi lain. Aku janji, aku akan bicara dengan ibu. Arman mencoba meraih tangan istrinya, tapi Rina mundur selangkah. Ia menatap suaminya dengan mata yang basah oleh air mata. Kamu baru mau bicara setelah aku ingin pergi, Mas. 10 tahun. 10 tahun aku bertahan, menunggu kamu membelaku, menunggu kamu berdiri di sisiku. Tapi kamu diam saja. Kenapa baru sekarang? Arman terdiam. Ia membuka mulut, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar. Cik, dasar perempuan lemah. Baru dikasih cobaan sedikit saja sudah mau kabur. Pantas saja kamu gak bisa kasih anak. Mentalnya saja rapuh begini. Suara Bu Surti kembali memukul batin Rina. Saat itu, sesuatu di dalam dirinya seolah meledak. Ia merasa seperti seseorang yang terus-menerus diinjak tanpa diberi kesempatan untuk bangkit. Ibu pikir aku gak berusaha? Suara Rina meninggi, penuh emosi yang selama ini ia pendam. Bu Surti melipat tangan di dadanya, menatap Rina dengan sinis. Usaha macam apa? Semua orang juga tahu kalau perempuan gak bisa kasih keturunan, itu salah perempuannya. Salah perempuan? Rina tertawa kecil, tapi bukan karena bahagia. Itu tawa yang dipenuhi kepahitan. Ia melirik Arman, yang masih terdiam. Napasnya memburu, tubuhnya bergetar menahan emosi. Kalau memang aku yang salah, kenapa kamu tidak pernah mau diperiksa, Mas? Rina menatap suaminya tajam. Arman terbelalak. Apa? Aku sudah ke dokter berkali-kali. Aku menjalani semua tes, semua pengobatan. Tapi kamu? Selama ini kamu selalu menolak saat aku meminta kamu ikut diperiksa. Kamu selalu bilang itu tidak perlu. Tapi sekarang aku ingin tahu. Apa kamu berani? Ruangan tiba-tiba terasa sunyi. Bu Surti menatap anaknya dengan raut wajah yang mulai berubah. Arman? Apa maksudnya ini? Kamu belum pernah diperiksa? Suara Bu Surti melemah. Arman menelan ludah, keringat mulai muncul di dahinya. Ia mencoba tersenyum, tapi itu senyum yang dipaksakan. Sayang, aku pikir, suaranya bergetar. Kamu pikir apa? Kali ini Rina tak bisa menahan emosinya. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena marah. Kamu pikir aku yang salah selama ini? Kamu pikir aku yang harus menanggung semua hinaan ini sendirian? Bu Surti menatap anaknya dengan ekspresi tidak percaya. Arman, jangan bilang kalau selama ini. Suaranya melemah. Arman terdiam. Tak ada yang keluar dari mulutnya. Rina menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan dirinya. Ia mengusap air matanya, lalu menatap Arman untuk terakhir kalinya. Aku sudah cukup. Aku pergi bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah terlalu lama bertahan di tempat yang salah, katanya pelan, tapi penuh ketegasan. Ia melangkah melewati Arman, berjalan menuju pintu. Tangannya gemetar saat ia meraih gagang pintu, tapi ia tahu, ini adalah keputusan yang harus ia ambil. Rina, tolong, jangan pergi. Suara Arman terdengar putus asa. Rina berhenti sejenak, tapi ia tidak menoleh. Jika kamu benar-benar mencintaiku, Mas, temui aku setelah kamu berani menghadapi kebenaran, katanya sebelum akhirnya melangkah keluar. Saat pintu tertutup, Arman terduduk lemas. Sementara itu, Bu Surti hanya bisa terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Di luar, hujan masih turun. Tapi kali ini, Rina merasa lebih ringan. Ia mungkin kehilangan suami dan keluarganya,
Tapi untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia merasa bebas. Rina berjalan tanpa arah di tengah derasnya hujan. Air mata bercampur dengan rintik air yang membasahi wajahnya, tapi ia tak peduli. Langkahnya gontai, pikirannya berkecamuk. Ia baru saja meninggalkan rumah yang selama ini ia sebut sebagai rumah tangga, tapi lebih terasa seperti neraka. Hatinya masih sesak mengingat ekspresi Arman. Suaminya yang selama ini ia pikir adalah pelindungnya, ternyata hanya seorang pengecut. Dan kini, setelah bertahun-tahun menahan hinaan, ia akhirnya memilih pergi. Tapi, kemana? Ia tak punya tempat tujuan. Keluarganya sudah lama tiada, dan selama ini ia hanya bergantung pada Arman. Tangannya menggenggam ponselnya erat, ingin sekali menghubungi seseorang, siapapun, tapi tak ada satu nama pun yang bisa ia tuju. Saat itulah, ia merasakan perutnya mulas. Mungkin karena stres, atau mungkin karena ia belum makan sejak pagi. Rina menghela napas panjang, lalu melangkah menuju halte terdekat. Duduk di sana dengan tubuh yang menggigil. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Arman masuk. Sayang, aku mohon, kembalilah. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan berubah. Aku janji. Rina terdiam, menatap layar ponselnya lama. Janji? Arman selalu mengatakan hal yang sama, tapi apakah kali ini berbeda? Ia ragu. Saat itu, sebuah pesan lain masuk. Aku sudah di rumah sakit. Aku menjalani pemeriksaan. Dan aku ingin kamu tahu hasilnya. Jantung Rina berdegup kencang. Rumah sakit? Tangannya gemetar saat ia membalas. Apa maksudmu? Tak lama, sebuah pesan suara masuk. Dengan jantung berdebar, Rina menekan tombol play. Sayang, aku yang bermasalah. Aku yang tidak subur, bukan kamu. Dokter baru saja mengonfirmasi hasilnya. Selama ini, aku yang salah. Dunia Rina terasa berhenti sejenak. Arman, tidak subur? Selama ini, semua tuduhan, hinaan, dan perlakuan buruk dari mertuanya ternyata tidak berdasar. Selama ini, mereka semua menyalahkannya, menghancurkan mentalnya, menghina dirinya sebagai perempuan, hanya untuk mengetahui bahwa masalahnya ada pada Arman sendiri. Tiba-tiba, amarah menyelimuti dadanya. Bukan hanya kepada Arman, tapi juga kepada dirinya sendiri. Kenapa ia harus menanggung semua ini sendirian? Kenapa selama ini ia diam saja? Tanpa berpikir panjang, Rina berdiri. Dengan napas terengah-engah, ia menyetop taksi dan menyebutkan alamat rumah sakit. Setengah jam kemudian, ia tiba di rumah sakit. Dengan langkah cepat, ia memasuki ruang pemeriksaan. Di sana, Arman duduk di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat. Di sampingnya, Bu Surti berdiri kaku, tampak syok dan tidak percaya. Rina berhenti di ambang pintu, menatap mereka dengan mata berkilat. Rina, suara Arman lirih. Jadi, selama ini aku yang menanggung semua hinaan, sementara kamu yang sebenarnya bermasalah. Suara Rina terdengar tenang, tapi ada kemarahan yang mendalam di dalamnya. Bu Surti menatap anaknya dengan wajah penuh kebingungan. Arman, apa maksudnya ini? Kamu bercanda kan? Tidak mungkin anak laki-laki ibu tidak subur. Arman menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Ibu, aku sudah berkali-kali menyalahkan Rina, menghinanya, menyuruhnya pergi. Kalau ternyata kamu yang bermasalah, kenapa kamu tidak bicara sejak dulu? Kenapa kamu membiarkan ibu terus menghina istrimu? Arman masih diam. Bu Surti semakin panik. Ia menoleh ke dokter yang ada di ruangan itu. Dok, ini pasti ada kesalahan. Tolong periksa ulang. Anak saya sehat, dia laki-laki. Tidak mungkin dia yang bermasalah. Dokter hanya menghela napas panjang. Ibu, kami sudah melakukan tes 2 kali untuk memastikannya. Hasilnya sama. Maaf, tapi dalam kasus ini, Bapak Arman mengalami gangguan kesuburan. Peluangnya untuk memiliki anak sangat kecil.
Ruangan itu hening. Wajah Bu Surti berubah drastis. Wanita itu, yang selama ini begitu keras menghina Rina, kini tampak kehilangan kata-kata. Ia menoleh ke anaknya, berharap ini hanya mimpi buruk. Arman, katakan sesuatu. Katakan kalau ini tidak benar. Suaranya terdengar putus asa. Tapi Arman tetap diam. Wajahnya penuh rasa bersalah, tapi ia tak bisa membantah kebenaran yang baru saja diungkap. Rina menatap mereka dengan tatapan dingin. Jadi, Bu, apa yang akan Ibu lakukan sekarang? Aku sudah pergi, dan sekarang ternyata anak Ibu yang tidak bisa memberi keturunan. Apa sekarang Ibu akan menyuruh Arman menceraikan dirinya sendiri? Bu Surti menatap Rina dengan wajah pucat. Rina, maafkan Ibu. Ibu tidak tahu. Rina tertawa kecil, tapi itu tawa penuh kepedihan. Maaf? Setelah 10 tahun aku dihina? Setelah aku diperlakukan seperti sampah? Maaf, Ibu tidak akan mengembalikan harga diriku yang sudah Ibu injak-injak. Bu Surti jatuh terduduk di kursi. Air matanya mulai mengalir, tapi Rina tak merasa iba sedikit pun. Ia sudah terlalu lelah. Sayang, aku benar-benar minta maaf. Aku akan menebus semuanya. Aku janji. Arman akhirnya berbicara. Matanya penuh harapan. Rina menatapnya lama. Ia bisa melihat penyesalan di mata suaminya, tapi itu tidak cukup. Aku mencintaimu, Mas. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Dan aku tidak akan kembali ke tempat yang menyakitiku lagi, katanya tegas. Arman terkejut. Jadi, kamu benar-benar ingin meninggalkanku? Suaranya terdengar putus asa. Rina menghela napas panjang. Aku tidak meninggalkanmu, Mas. Aku hanya memilih untuk membebaskan diriku sendiri. Ia berbalik, melangkah pergi dengan hati yang jauh lebih ringan. Di belakangnya, Arman hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sementara Bu Surti terisak, menyadari bahwa karma akhirnya datang menghampirinya. Rina keluar dari rumah sakit, menatap langit yang kini mulai cerah. Hujan sudah reda, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Rina melangkah keluar dari rumah sakit dengan dada yang penuh sesak. Hujan sudah reda, tapi hatinya masih dilanda badai. Di belakangnya, suara tangisan Bu Surti dan tatapan penuh penyesalan dari Arman masih terngiang-ngiang di telinganya. Tapi kali ini, ia tidak ingin lagi menoleh ke belakang. Ia memanggil taksi dan menyebutkan alamat sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Itu satu-satunya tempat yang bisa ia datangi. Milik sahabatnya, Lita, satu-satunya orang yang pernah mencoba membelanya saat ia masih bertahan di rumah Arman. Astaga, Rina, kamu basah kuyup. Kenapa nggak kasih kabar dulu? Tanpa berkata apa-apa, Rina langsung memeluk sahabatnya. Air matanya yang sejak tadi ia tahan, akhirnya jatuh. Lita, yang terkejut melihat keadaan Rina, hanya bisa menepuk punggungnya dengan lembut. Udah, masuk dulu, cerita nanti aja, katanya pelan. Setelah berganti pakaian dan menghangatkan diri, Rina duduk di sofa sambil menatap kosong ke lantai. Aku sudah pergi dari rumah itu, Lita. Aku sudah memilih untuk meninggalkan semuanya. Suaranya terdengar lemah. Lita duduk di sebelahnya, menatapnya dengan penuh empati. Apa yang terjadi? Dengan suara bergetar, Rina mulai menceritakan semuanya. Tentang bagaimana Arman akhirnya diperiksa, tentang hasil yang membuktikan bahwa selama ini Arman yang tidak subur, dan tentang bagaimana Bu Surti yang dulu selalu menghina dirinya, kini justru terpuruk dalam keputusasaan. Saat Rina selesai bercerita, Lita hanya bisa menghela napas panjang. Ya Tuhan, Rin, setelah semua yang mereka lakukan ke kamu, ternyata mereka sendiri yang salah? Rina mengangguk pelan. Dan sekarang, mereka ingin aku kembali. Arman bilang dia menyesal,
Bu Surti bahkan menangis dan meminta maaf. Tapi Lid, aku nggak bisa. Aku sudah terlalu lelah. Suaranya pecah di akhir kalimat. Lita menggenggam tangan Rina erat-erat. Kamu sudah cukup menderita, Rin. Jangan kembali. Kamu berhak untuk bahagia, katanya tegas. Rina menunduk. Ia tahu itu benar, tapi tetap saja ada bagian dari hatinya yang masih belum bisa benar-benar melepaskan semuanya. Saat itu, ponselnya kembali bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Arman. Rina menatap layar itu lama. Lalu tanpa ragu, ia mematikan ponselnya. Aku nggak mau dengar alasan mereka lagi. Aku mau mulai hidupku sendiri, katanya mantap. Lita tersenyum bangga. Itu keputusan terbaik. Namun mereka tidak tahu bahwa badai yang lebih besar masih menunggu. Di rumah sakit, Arman masih duduk di ranjang dengan wajah penuh kesedihan. Bu Surti, yang kini tampak lebih tua dalam semalam, duduk di kursi di sampingnya. Kita harus bawa Rina kembali, kata Bu Surti tiba-tiba. Arman menoleh terkejut. Apa? Kita nggak bisa kehilangan dia. Kalau dia pergi dan bercerai denganmu, kita akan jadi bahan omongan orang-orang. Semua orang akan tahu kalau kamu yang sebenarnya tidak subur, dan kita akan dihina habis-habisan. Arman mengepalkan tangannya. Tapi, Bu, Rina sudah terluka. Dia nggak akan mau kembali, katanya pelan. Bu Surti menatap anaknya dengan tajam. Kalau dia nggak mau, kita buat dia mau. Kamu harus bujuk dia, rayu dia, lakukan apapun yang perlu. Dan kalau perlu, kita gunakan cara lain. Arman terdiam. Kata-kata ibunya membuat dadanya semakin sesak. Aku nggak mau menyakitinya lagi, Bu. Suaranya nyaris tak terdengar. Kalau kamu nggak mau, maka bersiaplah kehilangan semuanya. Suara Bu Surti dingin. Kamu tahu bagaimana keluargaku bekerja, Arman. Aku nggak akan membiarkan nama keluarga ini hancur hanya karena perempuan itu. Arman menggigit bibirnya. Dalam hatinya, ia masih mencintai Rina. Tapi kali ini, ia tahu bahwa ibunya tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Dan di tempat lain, Rina belum menyadari bahwa perjuangannya untuk bebas baru saja dimulai. Sudah seminggu sejak Rina meninggalkan rumah Arman. Selama itu, ia berusaha menata hidupnya kembali. Ia mulai mencari pekerjaan, mencoba melupakan semua yang telah terjadi. Tapi semakin ia berusaha, semakin bayangan masa lalu menghantuinya. Malam itu, Rina duduk di balkon apartemen kecil Lita, menatap langit malam yang gelap. Ia menghela napas panjang. Meskipun ia sudah melangkah pergi, rasa sakit itu masih ada. Suara pintu terbuka mengagetkannya. Lita muncul dengan 2 cangkir teh hangat di tangannya. Nggak bisa tidur lagi, tanyanya sambil menyerahkan 1 cangkir ke Rina. Rina tersenyum lemah. Sudah biasa. Lita duduk di sampingnya. Kamu udah mulai cari kerja? Iya. Ada beberapa tempat yang aku lamar, tapi belum ada yang manggil. Lita mengangguk, lalu menatap sahabatnya dengan raut khawatir. Arman masih mencoba menghubungimu? Rina menghela napas. Iya, tapi aku nggak jawab satupun teleponnya. Aku juga blokir nomor Bu Surti. Lita tersenyum kecil. Good, kamu harus benar-benar keluar dari bayang-bayang mereka. Rina mengangguk, meski dalam hatinya, ia tahu itu tidak semudah yang dikatakan. Namun keesokan harinya, hidupnya kembali hancur. Pagi itu, Rina menerima panggilan dari sebuah perusahaan yang ia lamar. Hatinya melonjak senang saat mengetahui bahwa ia dipanggil untuk wawancara. Akhirnya ada harapan, bisiknya pada diri sendiri. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, berdandan sedikit untuk meningkatkan kepercayaan diri, lalu berangkat ke kantor yang sudah ia impikan sejak lama. Tapi, begitu ia tiba di resepsionis, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Maaf, Bu Rina, wawancara Anda dibatalkan.
Jantungnya berdegup kencang. Apa? Tapi saya sudah menerima panggilan resmi kemarin. Wanita di resepsionis itu tampak tidak nyaman. Maaf Bu, tapi atasan kami mengatakan bahwa Anda tidak memenuhi kriteria. Rina terdiam. Ada yang tidak beres. Bisa saya bicara dengan atasan Anda? Tanyanya. Maaf, tapi beliau tidak bisa diganggu saat ini. Dengan hati berat, Rina keluar dari kantor itu. Saat itulah, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Jangan harap kamu bisa hidup tenang tanpa kami. Rina terdiam, tangannya bergetar saat membaca pesan itu. Ia tahu betul siapa yang mengirimnya. Bu Surti, bisiknya pelan. Air matanya hampir jatuh. Ia tahu wanita itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, tapi ia tidak menyangka bahwa Bu Surti akan menghancurkan setiap kesempatan yang ia punya. Lita benar mereka tidak akan membiarkanku bebas. Dengan tangan gemetar, Rina mencoba menelepon perusahaan lain yang juga ia lamar. Tapi jawabannya selalu sama. Lowongan sudah terisi, atau ia tidak memenuhi kriteria. Satu demi satu, pintu kesempatan tertutup di depannya. Dan saat itu, ia menyadari sesuatu. Bu Surti benar-benar berusaha menghancurkannya. Malamnya, Rina terduduk di lantai apartemen, memeluk lututnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Lita yang baru pulang terkejut melihat sahabatnya dalam keadaan seperti itu. Rina, ada apa? Rina mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Aku nggak bisa, Lit. Aku nggak bisa hidup seperti ini. Mereka menghancurkan semuanya. Lita mengepalkan tangan. Mereka pasti melakukan sesuatu, kan? Kamu harus lawan, Rin. Kamu nggak bisa diam saja. Rina tertawa kecil, tapi penuh kepedihan. Lawan gimana? Aku bukan siapa-siapa, Lit. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku nggak punya uang, nggak punya pekerjaan. Aku nggak punya kekuatan untuk melawan mereka. Lita menggenggam tangan Rina erat-erat. Kamu nggak sendirian. Aku ada di sini. Kita pasti bisa cari jalan keluar. Tapi Rina hanya bisa menangis. Ia sudah lelah. Ia hanya ingin hidup tenang. Tapi mengapa semuanya terasa begitu sulit? Dan saat itu, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk. Temui aku besok. Aku mohon. Aku akan melakukan apa saja agar kamu kembali. Dari Arman. Rina menatap pesan itu lama. Haruskah ia pergi? Haruskah ia memberi kesempatan terakhir? Atau haruskah ia benar-benar menghilang selamanya? Hatinya berkecamuk. Ia tahu bahwa keputusan yang akan ia buat besok bisa mengubah seluruh hidupnya untuk selamanya. Ketika Rina duduk di dalam kafe kecil di sudut kota, tangan gemetarnya menggenggam cangkir kopi yang sudah mendingin. Ia tidak tahu apakah keputusan untuk datang ke sini adalah hal yang benar. Di seberangnya, Arman duduk dengan wajah lelah. Matanya sembab, mungkin karena kurang tidur atau terlalu banyak menangis. Tapi Rina tidak peduli lagi. Terima kasih sudah datang. Suara Arman terdengar serak. Rina tidak menjawab. Ia hanya menatapnya, menunggu. Arman menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya, Rin. Rina masih diam. Aku sudah bilang ke ibu untuk berhenti mengganggumu. Aku sudah meminta dia untuk tidak ikut campur dalam hidup kita lagi. Aku ingin kita mulai dari awal. Aku ingin kita bahagia lagi, lanjutnya. Rina tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Kamu pikir segampang itu? Kamu pikir aku bisa melupakan 10 tahun hidupku yang penuh hinaan begitu saja? Arman menunduk. Aku tahu, tapi aku benar-benar menyesal, Rin. Aku nggak mau kehilangan kamu. Rina menghela napas panjang. Ia menatap keluar jendela, melihat lalu lintas kota yang ramai. Seandainya hidupnya bisa sesederhana itu,
terus bergerak tanpa terjebak di masa lalu. Arman, suaranya lebih lembut sekarang. Aku mencintaimu dulu, sangat mencintaimu. Aku bertahan karena aku percaya kamu adalah rumahku. Tapi ternyata aku salah. Kamu bukan rumahku. Kamu adalah penjara yang perlahan-lahan menghancurkanku. Arman terkejut. Rina, jangan bilang seperti itu. Aku ingin berubah. Aku janji aku akan melindungi kamu. Aku akan melawan ibu, kalau perlu. Rina tersenyum sedih. Harusnya kamu melindungiku sejak dulu. Harusnya kamu melawan ibumu sejak pertama kali dia menghina aku. Tapi kamu diam. Kamu membiarkan aku terluka sendirian. Arman tidak bisa berkata apa-apa. Dan sekarang, kamu hanya ingin aku kembali. Seolah-olah semua yang terjadi bisa dihapus begitu saja. Arman menatapnya dengan penuh harap. Aku akan melakukan apa saja, Rin. Aku bersedia melakukan apapun, asal kamu mau kembali. Rina menggeleng. Kamu hanya ingin aku kembali, karena kamu takut kehilangan aku. Bukan karena kamu benar-benar ingin membahagiakanku. Kalau aku kembali, apakah semuanya akan berubah? Atau apakah aku hanya akan kembali ke neraka yang sama? Arman membuka mulutnya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Karena mereka berdua tahu jawabannya. Aku sudah memutuskan, Mas, kata Rina pelan. Aku nggak akan kembali. Aku ingin hidupku sendiri. Aku ingin bahagia, dan aku tahu aku nggak akan bisa bahagia bersamamu. Air mata mulai mengalir di wajah Arman. Jadi, ini benar-benar akhir? Rina mengangguk. Maafkan aku, Mas. Aku sudah terlalu lelah. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku yang salah. Aku yang bodoh. Rina menatapnya untuk terakhir kalinya, lalu berdiri. Selamat tinggal, Mas. Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan Arman yang terisak seorang diri. Di luar, angin pagi menerpa wajahnya. Langkahnya terasa ringan, meski hatinya masih sedikit sakit. Tapi ia tahu ini adalah keputusan yang benar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina merasa bebas. Tapi ia tidak tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Karena Bu Surti masih belum menyerah. Di tempat lain, Bu Surti duduk di ruang tamunya dengan wajah marah. Jadi, dia tetap nggak mau kembali? Arman mengangguk lemah. Aku sudah mencoba, Bu. Dia benar-benar pergi. Wajah Bu Surti memerah karena amarah. Perempuan itu harus diajari pelajaran. Dia nggak bisa seenaknya meninggalkan keluarga kita. Arman menatap ibunya dengan panik. Bu, cukup. Aku nggak mau menyakitinya lagi. Bu Surti mendengus. Kamu terlalu lemah, Arman. Tapi kalau kamu nggak mau bertindak, biarkan aku yang urus. Arman menatap ibunya dengan tatapan ngeri. Bu, apa yang akan ibu lakukan? Bu Surti tersenyum dingin. Kita lihat saja nanti. Dan tanpa Rina sadari, bahaya masih mengintainya. Rina melangkah keluar dari kantor sebuah perusahaan kecil, tempat ia baru saja diterima bekerja. Wajahnya sedikit lebih cerah dibanding hari-hari sebelumnya. Setelah berjuang melawan kejamnya hidup, akhirnya ada secercah harapan. Saat ia berjalan menuju halte bus, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu pikir bisa lari dariku? Tunggu saja. Aku akan pastikan kamu menyesal. Darah Rina seketika membeku. Ia tahu ini pasti dari Bu Surti. Tapi kali ini, ia tidak akan takut. Ia telah memilih jalannya sendiri. Di sisi lain kota, Arman duduk di kamarnya yang gelap. Tangannya mencengkeram botol minuman yang sudah setengah kosong. Ia menatap foto pernikahannya dengan Rina. Senyum mereka dulu begitu bahagia. Tapi sekarang hanya rasa penyesalan yang tersisa. Pintu kamar terbuka. Bu Surti masuk dengan wajah penuh amarah. Kamu kenapa di sini aja? Kenapa nggak kejar Rina? Aku sudah bilang, kita nggak boleh biarkan dia pergi. Arman menghela napas berat. Cukup, Bu.
Aku sudah lelah. Aku nggak mau menyakitinya lagi. Bu Surti menatap anaknya dengan jijik. Kamu ini laki-laki atau pecundang? Perempuan itu menghancurkan harga dirimu, Arman. Kamu mau orang-orang tahu kalau kamu yang tidak bisa memberi keturunan? Arman menatap ibunya dengan mata merah. Mungkin aku memang pecundang, Bu. Tapi ibu lebih buruk lagi. Ibu menyiksa Rina selama bertahun-tahun hanya untuk menutupi kebohongan kita. Apa? Bu Surti terkejut. Arman tertawa miris. Ya, kita. Karena bukan hanya aku yang mandul, kan? Ibu juga tahu sejak awal kalau aku punya masalah. Tapi ibu memilih menyalahkan Rina agar keluarga kita tetap terlihat sempurna. Bu Surti terdiam. Matanya berkedip cepat seolah mencari alasan. Itu semua demi menjaga nama baik keluarga. Kalau orang tahu apa? Apa yang ibu takutkan? Kalau aku nggak bisa punya anak, itu salah siapa? Salah Rina? Salah Tuhan? Bu Surti menggertakkan giginya. Diam, kamu nggak tahu apa-apa. Arman berdiri. Aku tahu segalanya, Bu. Dan aku sudah muak. Bu Surti terdiam. Untuk pertama kalinya, Arman menentangnya. Malam yang merusak mood, Rina duduk di kamar apartemennya. Hujan turun deras di luar jendela. Ia baru saja ingin tidur ketika ponselnya kembali bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Ia menghela napas dan membuka pesan itu. Keluar sekarang. Aku harus bicara. Dada Rina mencelos. Pesan itu dari Arman. Lita yang ada di ruangan sebelah muncul saat melihat wajah Rina yang tiba-tiba pucat. Kenapa, Rin? Arman, dia ada di luar. Lita langsung siaga. Kamu mau aku temani? Rina menggeleng. Aku bisa hadapi ini sendiri. Dengan langkah hati-hati, Rina turun ke lobi apartemen. Di luar, hujan masih turun deras. Dan di sana, berdiri Arman. Tapi, sesuatu terasa berbeda. Ia terlihat basah kuyup, wajahnya penuh luka. Napasnya tersengal, seolah habis berlari. Mas, kamu kenapa? Arman menatapnya dengan tatapan putus asa. Aku harus bicara, ini soal ibu. Rina menegang. Apa yang terjadi? Ibu sudah gila, Rin. Dia mau menyakitimu. Apa? Arman menggeleng, matanya berkaca-kaca. Aku nggak bisa biarkan itu terjadi. Aku sudah cukup menyakitimu. Aku nggak mau ibu menyakitimu lagi. Saat itu, sebuah mobil hitam meluncur ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Arman menoleh dan melihatnya. Tanpa pikir panjang, ia meraih Rina dan mendorongnya ke samping. Bruk! Rina terjatuh ke trotoar, kepalanya terbentur keras. Pandangannya berputar, suara di sekelilingnya samar-samar. Tapi saat ia melihat ke jalan, jantungnya seakan berhenti. Arman tergeletak di aspal, darah mengalir dari tubuhnya. Dan dari kejauhan, mobil hitam itu melaju pergi tanpa berhenti. Mas Arman. Rina berusaha merangkak mendekat, tapi tubuhnya lemas. Matanya mulai kabur. Sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar suara lemah Arman berbisik. Maafkan aku, Rin. Aku mencintaimu. Lalu semuanya gelap. Rina terbangun di rumah sakit. Kepalanya masih terasa sakit, tapi lebih dari itu, hatinya terasa kosong. Di samping tempat tidurnya, Lita duduk dengan mata sembab. Lita, Arman, Lita menggenggam tangannya erat-erat. Dia nggak selamat, Rin. Air mata Rina jatuh tanpa bisa ia tahan. Seminggu kemudian, Rina berdiri di depan makam Arman. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku nggak pernah berpikir semuanya akan berakhir seperti ini. Air matanya jatuh lagi. Kamu menyakitiku begitu dalam, tapi di saat terakhir, kamu justru menyelamatkanku. Aku nggak tahu apakah aku harus membencimu atau merindukanmu. Angin berhembus pelan, seakan membawa jawaban yang tak pernah bisa ia dengar. Dari jauh, seseorang mengamati Rina. Bu Surti.
wajahnya kosong, matanya penuh kebencian. Ia kehilangan segalanya, anaknya, harga dirinya, dan kendali atas hidupnya. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan pergi. Tapi Rina tahu, ini belum benar-benar berakhir. Karena luka yang mereka tinggalkan akan tetap ada selamanya.